Saya punya kabarnya bahwa ada yang terjaring narkoba. Itu apakah benar? Apakah sudah dilakukan? Diulangi yang kedua apa? Salah satu oknum TNI yang melakukan penembakan itu, saya punya kabarnya bahwa terjaring narkoba. Itu apakah benar atau sudah dilakukan pemeriksaan terkait itu? Terima kasih. Ibu Baik, dari tengah. Silakan yang Pak Roman baju biru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roman dari Kompas TV. Pertanyaan ini mungkin bisa ke Kapolda atau dan Puspom. Jadi Bapak, terkait dengan senjata api itu, hasil pemeriksaan kita dua tersangka TNI ini, siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap tiga tersangka ini? Tiga korban. Terus ketiganya, yakni terkait dengan simpang siurnya informasi bahwasanya uang setoran, hasil pemeriksaan dari tersangka sendiri seperti apa? Dan juga apakah sudah dilakukan tes urin terhadap dua tersangka ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisi kiri, silakan. Berulang. Ya, izin Pak Kapolda. Ya. Saya Tampan Fernando dari Rilis ID. Yang ingin saya tanyakan bahwa di dalam acara konferensi pers ini kami tidak melihat ada perwakilan dari Kodam 2 Sriwijaya seperti konferensi sebelumnya. Dalam hal ini apakah memang sudah diambil alih oleh dan Puspoman atau seperti apa? Terima kasih. Kodam 2. Iya. Ya, dan terkait satu lagi Pak, terkait kronologi penembakan yang ingin kami tanyakan, apakah itu korban tiga yang gugur diberondong secara otomatis atau ada baku tembak? Terima kasih. Baik, cukup untuk sesi pertama. Pertanyaan. Baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah, jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan sementara yang Anpung berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP. Di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak dan Rem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Kemudian melangkah kepada pertanyaan kedua, senjata api, pemeriksaan dari mana? Untuk percepatan, saat ini senjata api kemarin pada Pemda tanggal 19
setelah kami menemukan senjata api dalam bukti ini, Dampomda membuat surat kepada Denpal untuk mengecek secara senjata ini adalah organik, ya senjata organik atau apa. Dan hasil dari pemeriksaan Denpal yang nantinya juga, ya rekan-rekan wartawan, nantinya senjata api ini akan kami juga cek ke laboratorium forensik ataupun nanti kami akan cek ke Pindad. Karena di sini senjata api yang diperiksa oleh Denpal ini senjata campuran spare partnya ini. Ininya larasnya adalah FNC, tetapi yang lain-lainnya itu SS1. Jadi campuran. Sehingga patut diduga senjata ini adalah senjata rakitan karena tidak standar pabrik. Maksud kami tidak standar. Tetapi untuk lebih jelasnya rekan-rekan wartawan, kami akan cek di laboratorium itu, ya mohon bantuan mungkin nanti ke Brigjen Pamen, kita akan ke platformnya Mabespori, maupun nanti kami akan konsul juga, akan diuji balistik di Pindad, karena ada spare part dari SS1 Pindad. Ini akan kami faktakan. Kemudian pelaku penembakan itu siapa? Kami tadi sudah jelaskan di dalam laporan polisi. Pelaku penembakan adalah Kopda B, dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban. Ya, rekan-rekan. Kemudian tentang tes urin tadi sudah kami jawab. Nah, ini yang ramai di media sosial masalah uang setoran, tapi belum fokus ke arah itu karena kami akan fokus kepada proses hukum ini. Persoalan yang ramai dalam medsos itu biarkan saja dulu, kami beri ruang waktu. Oleh tim tidak. Saya katakan tidak. Kami tim sebagai supervisi dan percepatan dalam membantu untuk penyelesaian penyidikan. Kalau Kodam 2 jelas di samping saya Pak Danrem, di belakang saya ada Dampomdam 2 Sriwijaya, anak buah saya. Kemudian Kapumdam ada, Kapumdam ada. Jadi semuanya tergabung, ya rekan-rekan wartawan. Kemudian yang terakhir adalah penembakan secara otomatis atau tidak saat penembakan itu. Setelah kami konfirmasi hasil yang kami periksa, hasil kami penyelidikan, kami konfirmasi tadi malam. Saya katakan tadi malam tim masih bekerja, koordinasi dengan Dirkrimum, ya Dirbuk, tim kami bersatu mencocokkan apa yang sudah sebelumnya presilis mungkin Bapak Kapolda sampaikan tentang adanya selongsong dan sebagainya. Kami hitung betul, kami analisa betul, dan ada kecocokan di dalam beberapa selongsong yang memang terjadi, yang itu nanti akan kita jadikan barang bukti yang khusus untuk pelaku dari penembakan itu. Untuk penembakan sudah jelas pengakuannya dan diakui secara terus terang penembakan dan sebagainya oleh Kopda inisial B. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami jelaskan. Baik, rekan-rekan awak media, kita sesi kedua. Cukup dua saja.
Baik, kami persilakan. Ya. Yang baju biru, Bu. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Paulina dari Kupas Tuntas. Izin bertanya, mengapa Bu butuh waktu 1 minggu untuk menetapkan status saksi ke tersangka? Padahal sudah banyak bukti. Dengar rekan-rekan awam media. Sebentar. Baik, Saya Rian dari dari Kompas TV. Kompas TV, baik. Izin bertanya untuk Kapolda dan juga Puspom TNI. Tengah. Jadi kan tersangka sudah ditetapkan dari TNI sendiri, ada 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Diulang Pak, diulang saya nggak dengar. Oh ya, saya Rian dari Kompas TV ini mau bertanya terkait dengan 2 tersangka sudah ditetapkan. Selanjutnya tahap selanjutnya apa? Proses persidangannya bagaimana? Dan apakah bisa digelar secara terbuka sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga korban? Itu mungkin. Baik, satu lagi pertanyaan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Komandan Jenderal, saya Dian Adiana dari LKP Antara. Berkaca dari permasalahan ini, Jenderal, apa tindakan yang akan diambil oleh TNI dan Polri mengantisipasi agar anggota TNI dan Polri tidak ada lagi yang backing kegiatan ilegal? Terima kasih. Dan satu lagi terkait motif penembakan itu apa sih? Terima kasih. Baik, cukup 2 saja untuk sesi terakhir yang persilakan. Baik, izin Pak Kapolda. Dari Kompas TV, yaitu penetapan 2 tersangka, bagaimana selanjutnya ke proses persidangan. Saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kami baru bekerja. Saya katakan kami baru bekerja ya pada rekan-rekan sekalian, biarlah kami fokus bekerja dulu ya. Yang jelas mekanisme. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.